warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Kita lanjutkan kitab adab kita. Sekarang membahas tentang adabul muallim, adab pendidik. Adabnya ustadz atau muraqib. Atau santri-santri yang sudah dewasa ya, yang sudah besar, ngambil adab ini ya. Adabnya muallim, adabnya pendidik, santri yang besar memberi contoh yang baik kepada adik-adiknya, apalagi muraqib, apalagi para ustadz. Al-muallim, pendidik, guru. Guru itu siapa? Guru itu adalah dalilul tilmid, petunjuk bagi seorang murid. Jadi guru itu adalah petunjuk bagi seorang murid. Cukup dengan guru kalian. Jadi kalau kita niru siapa ya? Niru guru kita. Yang kita agungkan itu siapa ya? Guru kita. Jadi di sini memang dalilul tilmid, yang menunjukkan seorang murid ilama kepada suatu perkara yakunu yang akan ada bihi dengan perkara tersebut kamaluhu kesempurnaannya murid. Jadi kita seorang murid dan diri kita harus merasa diri kita tetap seorang santri. Jadi guru kita itu adalah seseorang yang menunjukkan kepada kita untuk mencapai derajat yang sempurna. Itu guru kita, begitu besar jasanya. Minal ulumi, dari ilmu wal ma'arifi, dan ma'rifat. Kenal Allah, kenal Rasulullah. Jadi kita mulia itu karena guru kita. Kita bisa baca siapa guru kita. Kita bisa alim siapa perantaranya. Guru kita dalilul tilmid ila ma yakunu bihi kamalu. Yang menjadikan kita besar itu siapa? Guru kita. Buya sebesar itu, semasyhur itu,
Itu jasa siapa? Nah, jasa guru-guru beliau. Jadi tentang ilmu syariat itu tidak bisa diremehkan. Tidak bisa diremehkan. Tidak bisa kita lebih alim dari guru kita akhirnya sombong kita, merendahkan guru kita, jatuh kita, jatuh. Hancur hidup kita. Seandainya guru kita itu mengajarkan alif ba ta sa jim ha kha, taunya yaitu hafal mungkin juz sama, tapi kalian hafal Al-Quran 30 juz, kemudian kalian sombong. Aku lebih pintar dari guruku. Ujub kalian. Aku lebih alim daripada guruku. Guruku tidak ada apa-apanya. Harusnya guruku yang ikut aku, bukan aku yang ikut guruku. Kalau hati kita seperti itu, nah, walaupun kenyataannya memang seperti itu, guru kita itu lebih tidak alim daripada kita. Kenyataannya seperti itu. Tapi kok kita seperti itu, punya hati yang seperti itu, hancur kita. Ilmu kita tidak manfaat. Naudzubillah, khawatir ilmu kita tidak manfaat. Dan itu tanda-tanda ilmu kita tidak menjadikan kita itu berakhlak mulia. Karena thamratul ilm adalah la ibadah. Thamratul ilm adalah amal. Buahnya ilmu itu amal. Amal. Buahnya itu amal. Amal apa? Amal perbuatan kita, amal akhlak kita, amal batin kita. Makanya guru. Nyontoh siapa? Guru. Makanya setan itu tidak henti-hentinya menghembuskan suudzon di dalam hati kita. Kepada siapa? Yang paling besar kepada guru kita, kedua kepada kedua orang tua kita. Dua tokoh ini, guru dan orang tua. Sulitnya anak untuk menghormati orang tua. Sulitnya anak untuk mengagumkan orang tua. Bahkan kalau seorang murid pun juga sama. Kalau seandainya diberikan ilmu yang sama dengan gurunya, sama saja, levelnya sama. Atau mungkin kemasyhurannya sama dengan gurunya. Atau apalagi diberikan lebih oleh Allah, kemasyhurannya lebih tinggi daripada gurunya, pondoknya lebih gede daripada gurunya. Ini bisa menjadi istidrat, ini bisa menjadi musibah baginya. Timbul sombong, timbul lebih dari gurunya. Guruku, pengajian yang datang hanya 10 orang. Pengajian yang datang hanya musola, liwat musola. Ngajarin orang-orang tua 10 orang. Coba saya, di musola tidak cukup, di masjid tidak cukup, di lapangan bisanya, di stadion saya, ribuan, puluhan ribu yang datang. Apa guruku itu? Lebih tinggi keimanannya. Siapa saya? Waduh. Hati-hati. Hati-hati. Itu musibah yang besar. Tidak punya adab, tidak punya buah. Jadi ukuran kita, ukuran hidup kita, ilmu kita barokah. Hidup kita itu barokah. Bukan dilihat dari pondoknya besar, bukan dilihat dari jamaahnya besar, tapi dilihat apa? Ketakwaan dia, akhlak dia. Seorang wali itu bukan dilihat dari orang yang bisa terbang, sholat di angkasa, sholat di atas air, yang kebal dengan senjata tajam, yang mungkin banyak sekali karomahnya. Tapi dia tidak sholat, tidak puasa. Dia ibaratnya maksiat, lisannya maksiat, matanya maksiat, fasik dia. Maka itu bukan wali itu.
Tapi seorang wali, walaupun seandainya tidak bisa terbang, dia tidak bisa duduk, tidak bisa duduk di atas air, tapi dia istiqamah, akhlaknya mulia, takut kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi, taqwallah, dia ikut ittiba sunnah-sunnah Nabi. Itulah orang yang punya derajat mulia di hadapan Allah. Walaupun dia lemah, walaupun kakinya pincang, walaupun dia fakir, walaupun dia hanya naik sepeda ontel, walaupun dia tidak punya jamaah, walaupun dia tidak masyhur, tapi dia orang yang takut kepada Allah. Itu kekasih Allah yang mastur, yang tersembunyi. Cari berkahnya orang-orang yang seperti itu. Ikuti jejaknya orang-orang yang seperti itu. Di dunia dia tidak diangkat derajatnya oleh Allah, tapi sungguhnya orang tersebut memiliki pangkat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya apa? Taqwallah, akhlakna, akhlak fayushtaratu ayyakuna. Fahamnya di sini soalnya ya. Jadi kita tidak usah kagum dengan kebiarnya dunia, tapi kagumlah kepada seseorang yang khasyuah, yang takut kepada Allah. Mungkin baginda Nabi mujizatnya tidak seperti halnya mujizatnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan. Mujizat Nabi Musa begitu besarnya. Mungkin mujizatnya baginda Nabi tidak seperti halnya mujizatnya Nabi Musa, bisa merubah tongkatnya menjadi ular yang begitu besar. Mungkin mujizatnya baginda Nabi tidak seperti halnya mujizat Nabi Musa yang bisa menurunkan manna wa salwa, makanan dari surga turun langsung dari surga. Coba permintaan Bani Israel diturunkan langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemuliaan tidak dilihat dari itu. Bahkan baginda Nabi, ana sayyidu ibni Adam, aku adalah pemimpinnya keturunan anak Adam. Intinya aku pemimpinnya seluruh manusia, wala fakhra, tapi aku tidak sombong. Sabda baginda Nabi itu manusia yang paling sayyid, yang paling tinggi, tapi Nabi tidak sombong. Maka fayashtaratu, maka disyaratkan ayyakuna min dhawil awsafi al-mahmudah, maka disyaratkan bagi seorang murabbih, apalagi as-satid, ya, ini fayashtaratu, maka disyaratkan ayyakuna, untuk memiliki min dhawil awsafi, dari beberapa macam sifat-sifat al-mahmudati, yang dipuji. Harus disyaratkan ini. Jadi ya ini Bang Jun, Bang Farid ini ya, Mas Hati tentunya sudah diamanahi untuk memberikan contoh adik-adiknya, memberikan contoh para santri. Maka harus siap. Mau tidak mau harus siap. Inilah pilihan hidup, dan inilah hidup yang terpuji, mulia di hadapan Allah. Harus memiliki apa? Ya harus memiliki apa? Awsafi al-mahmudah. Harus memiliki sifat-sifat yang dipuji. Dipuji di hadapan Allah, dipuji baginda Rasul. Tapi setan dan intinya setan itu mengembuskan, halah aku tidak maulah mempunyai siapa yang nyuruh saya jadi pembimbing, siapa yang nyuruh saya jadi ustadz. Salahnya yang nyuruh. Setan sedang menghembuskan seperti itu. Kalau seperti itu, kalau kita turuti, siapa yang rugi? Diri kita sendiri.
Terus pokoknya setan ingin menghentikan kita untuk melangkah kepada kebaikan. Kelihatannya baik, ngapain sedekah kalau riya? Lebih baik tidak usah sedekah. Akhirnya tidak sedekah itu orang. Ngapain jadi ustadz segala? Ternyata syaratnya jadi ustadz berat bener. Ngapain jadi pembimbing? Ternyata syaratnya jadi pembimbing berat, harus memiliki ausafil mahmudah. Dah lah, berhenti saja saya. Ini yang diinginkan syaitan di sini. Yang diinginkan iblis ya di sini ini. Kalau kita sudah berhenti untuk melangkah kepada kebaikan, coba yang rugi adalah diri kita. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Sama dengan jadi santri juga sama. Santri berat, harus ngapalin Quran, harus seperti ini, tahajud, ngapain jadi santri segala. Saya capek jadi santri. Nih mulai hembusan iblis. Ngapain jadi santri, ngelanggar sajalah saya. Bangkang sajalah saya kepada peraturan pondok. Ini. Dan ini senantiasa ada. Tapi faliyadzubillah, mohon pertolongan Allah. Terus kita mohon pertolongan Allah. Karena iblis itu ya sekarang masih hidup gitu. Ila yaumil kiamat. Dan pekerjaan dia setiap hari itu apa? Yang goda kita, ganggu kita setiap hari. Tidak lelah dia. Itu pekerjaan rutinitas dia, sudah. Itu takdir dia. Ibarat Pak Tani nyangkul di sawah, pekerjaannya setiap hari nyangkul, nanam padi, mupuk. Lah iblis ya ndak nyangkul lah, ngapain nyangkul di sawah segala. Pekerjaannya adalah nyesatkan manusia, yaitu pekerjaannya, ya sudah. Lianna ruhat tilmidi dhaifah. Kenapa seorang ustadz, seorang guru itu harus memiliki sifat-sifat mahmudah? Ini harus, tidak bisa ndak. Harus. Dan ini adalah pilihan yang mulia, alhamdulillah. Kita berada di pondoknya, alhamdulillah. Ngurus santri, ini berkah yang besar. Jadi santri berkah hidup yang berkah benar ini. Lianna ruhat tilmid, karena sesungguhnya ruhnya murid, ruhnya santri dhaifatun, lemah. Makanya butuh dituntun. Siapa yang nuntun Muna? Guru. Makanya perlu untuk diberi contoh yang baik, karena tidak ngerti arah kebaikan. Ya masih kertas putih dia, kertas yang belum ada tulisannya, belum ada ilmunya. Maka butuh diberikan ilmu. Ya telaten ngasih ilmu, insyaallah. Ngasih ilmu, satu bab ilmu guru kepada muridnya. Ini mulia benar. Sampai dikatakan itu, satu bab yang kau ajarkan kepada muridmu, kepada anak didikmu, satu bab ilmu. Contoh syurudul wudu, contoh arkanul wudu, contoh mubtilatul wudu. Perkara apa yang membatalkan wudu ada berapa? 4. Sudah 4 itu. Itu satu bab ilmu yang kau ajarkan kepada muridmu, pada anak didikmu. Itu lebih mulia daripada sholatmu 1000 rakaat. Allah. Makanya di sini ya saat ini harus memberikan ilmu kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya, kepada ilmu, biar kuat. Kalian itu biar kuat, imannya kuat, ilmunya kuat. Akhirnya apa? Yang nuntun kalian, yang pertama adalah guru kalian, terus yang kedua adalah ilmu yang telah diberikan kepada kalian.
Jadi kalian itu setiap langkahnya dituntun oleh ilmu. Indah. Pokoknya beda lah. Orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu itu beda. Derajatnya di hadapan Allah beda. Ya, surganya bagaimana? Ya beda surganya. Ngaji makanya, ngaji kalian, alhamdulillah. Ngaji setiap hari, hafalin Quran. Nanti setelah itu Quran khatam, kalian masuk tafakkur, belajar ilmu syariah, belajar baca kitab nanti. Lianna ruhat tilmid dha'ifatun bin nisbati ila ruhi. Dinisbatkan kepada ruh gurunya, ini ruhnya seorang murid itu lemah kan? Makanya kalian butuh guru. Dan guru selama-lamanya adalah guru fid dunya wal akhirah. Tidak bisa lepasnya ini. Karena ini adalah guru, itu adalah panutan kalian, orang yang kalian ikuti secara sesungguhnya dalam ruh kalian. Nasab kalian itu adalah nasab ilmu dengan guru kalian. Tidak bisa lepas dari guru kalian. Tetap nanti di akhirat kalian akan nyebut guru, itu guruku itu ustadku itu kiaiku itu ulamaku. Tidak bisa lepas. Makanya nyambung terus. Seorang murid dengan seorang guru nyambung terus. Ya, paham ya? Walaupun kalian sudah alim alamah, alim sudah tua jenggotan ini mungkin ya, rambutnya sudah putih, jenggotnya putih, alisnya putih. Ternyata gurunya masih ada. Makanya gurunya itu tetap gurunya, walaupun dia sudah menjadi syekh. Tetap gurunya adalah tetap itu adalah guruku. Walaupun sudah tamat dari pondok pesantren, sudah keluar, tetap itu adalah guruku. Ini jadi tetap ini, tidak bisa geser ini, tidak bisa geser. Tetap itu guruku, muridnya ini tetap gurunya terus. Di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun nanti di akhirat, nyambung terus. Paham ya? Jadi gurumu siapa? Ya guruku yaitu Buya ya. Tetap Buya terus. Tambah lagi nanti satu kasya, tetap satu kasya nanti. Tak bisa putus. Dan wajib kalian semuanya untuk menghormati guru-guru kalian semuanya, tanpa ada terkecuali. Faidat tasafa al-muallim bi awsafil kamali kana at-tilmidhu muwaffaqu kadzalik. Apabila seorang muallim, guru, ustaz, kiai, apabila memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti itu, sempurna, amanah di hadapan Allah, maka kana at-tilmidhu al-muwaffaqu kadzalik, maka seorang murid pun akan demikian juga, akan berusaha memiliki sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Jadi keikhlasan gurunya iya, muridnya pun juga ikhlas. Gurunya pun juga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, muridnya pun juga sama, berusaha untuk mengikuti gerak-gerik gurunya. Selesai sudah. Jadi gurumu itu berusaha untuk mengikuti gurunya, gurunya pun juga dahulu, gurunya sudah wafat mungkin, dahulu pun juga mengikuti gurunya terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat pun berusaha mengikuti gurunya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi irtibat, nyambung terus itu. Nyambung terus antara guru dengan murid, murid dengan gurunya, gurunya terus. Nyambung terus. Maka cukuplah bagi kalian untuk mencontoh guru kalian. Untuk mencontoh guru kalian. Jadi seorang murid itu bagaimana? Seorang murid itu yang paling berkah ketika di dekat gurunya. Tatkala gurunya ngajar. Tatkala muridnya itu khidmah kepada gurunya. Itu adalah keadaan yang paling berkah yang akan didapat oleh seorang murid. Fahamnya ya? Derajatnya guru, mulianya guru, karena memang seperti ini, memang sunnatullah seperti itu. Paham ya? Walaupun ketika ya kalian ya, walaupun ketika kalian belajar seperti ini dengan gurunya dipanggil oleh yang lainnya, mungkin ya waliullah lah, siapa ya, waliullah masyhur dipanggil. Nah sini nak, tatkala darus dengan gurunya, tatkala belajar dengan gurunya, kemudian anak ini keluar begitu saja tanpa izin kepada gurunya, qalil adab, ndak barokah, ndak bisa dididik ini anak. Dikatakan oleh Imam Haddad itu, dikatakan bahwasanya kalau seandainya ada seorang murid yang qalil adab kepada gurunya, tidak punya adab kepada gurunya, maka anak ini tidak bisa benar. Rugi didik anaknya seperti ini, yang tidak mau tobat soal adab kepada gurunya. Maka anak ini tidak bisa benar, kata Imam Haddad. Walaupun nanti yang didik dia adalah para wali kutub sekalipun. Tapi kalau guru yang dengan guru yang pertama ini dia tidak bisa adab dan rusak hatinya, suudzon kepada guru yang pertama, merendahkan kepada guru yang pertama, maka walaupun dididik oleh waliullah, maka anak ini pun juga tidak ada bisa benar. Terus siapa yang mau didik anaknya seperti ini, yang punya adab pada gurunya? Jadi sama ya, sama. Bahkan diceritakan, pokoknya guru nah, diiming-imingi apapun, pokoknya guru. Guruku bagaimana? Ndak, diiming-imingi uang 100 juta, kamu pergi dari gurumu. Ndak. Diiming-imingi uang 200 juta, kamu pergi dari gurumu. Ndak. Diiming-imingi 500 juta, ya ndak. Ndak mau, diiming-imingi apapun, ndak mau, ndak bisa. Tetap yang utama, yang pertama adalah guru. Hamnya jelasnya nanya. Nah ya, wallahu a'lam bishawab. Sorry. Kita lupa tadi, kita harus ada yang